you see what I see? Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya Lili dari Banyuwangi. Kali ini aku mau ceritain tentang pengalaman aku waktu kecil. Bisa dibilang ini, kalau aku ya, itu bukan pengalaman horor gitu. Jadi pengalaman yang agak sedih sih sebenarnya. Jadi waktu tahun 93-94 gitu, aku usianya 9 atau 10 tahun tuh, aku lupa. Nah, kejadiannya itu waktu malam hari. Kalau anak-anak zaman dulu itu biasanya kan kalau bulan purnama itu senangnya main di luar, karena ya memang hiburan kita cuman TV sama radio. Jadi zaman itu masih belum ada kayak gadget-gadget gitu. Nah, malam itu aku dijemput sama teman-teman. Rumah aku kan ada di kompleks sekolahan gitu ya. Jadi anak-anak itu seneng main ke rumah karena di situ ada lapangan yang bisa kita main di situ tanpa harus dimarahin sama warga kampung karena main di tengah jalan. Karena rumah teman-teman aku itu udah di kampung yang lumayan rapet dan jarang ada tanah kosong yang nggak ada pemiliknya gitu. Maksudnya kalaupun ada tanah kosong itu pasti punyanya orang kan. Kalau kita main di situ ada tanaman-tanaman tuh biasanya orangnya pasti marah. Akhirnya teman-teman seringnya main ke rumah aku. Jadi waktu itu dijemput, diajak main lah ke lapangan gitu. Nah, padahal bapak waktu itu sudah ngomong kalau main ke lapangan jangan sampai ke area ini gitu ya. Di situ tuh ada satu bisa dinamakan kayak saung gitu. Kalau orang-orang yang ke sawah itu biasanya kan makan-makan di situ gitu. Jangan sampai main ke daerah situ karena di belakangnya itu sudah kompleks kayak pemakaman keluarga gitu ya. Tapi itu dibatasin sama tembok agak tinggi gitu. Nah, udah jadi kita main di situ. Nah, nggak tahu kenapa aku itu lupa gitu. Kayak lupa banget kalau habis dikasih tahu sama bapakku seperti itu. Dan akhirnya kita main petak umpet. Kalau orang Jawa bilangnya delik-delikan gitu ya. Jadi aku sembunyi di belakang saung itu gitu. Lama banget. Ya kurang lebih sampai 10 menit kok nggak ada yang nyariin gitu. Dan itu anehnya begitu aku masuk ke situ itu yang kedengaran cuman suara jangkrik, suara kalau orang bahasa Indonesianya bilang itu, kalau orang Jawa bilangnya cenggeret gitu ya. Nyi gitu kan. Jadi tapi nggak ada suara temen aku yang biasanya manggil-manggil gitu. Ning di gitu kan. Kalau anak yang petak umpet biasanya gitu kan. Nah itu aku udah mulai ngerasa aneh. Terus udah lama gitu. Akhirnya aku keluar. Terus aku duduk di saung itu. Tujuanku kan biar teman aku itu lihat, terus ya gitulah gitu, diajakin pulang gitu. Tapi aku nggak ngeh kalau di situ tuh nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi aku duduk aja di situ nunggu kurang lebih ya 5 menitan sampai 10 menit gitu. Terus tiba-tiba ada orang, mbah-mbah itu lewat gitu. Mbah-mbah itu kayak bawa kalau itu kayak bakul dari bambu, tapi kalau kita bilangnya tuh besek gitu ya. Jadi bakulnya itu setengah lingkaran gitu. Nah di situ tuh ada kayak ubi apa gitu kan, kayak dia habis dari kebun metik apa gitu. Terus dia nyapa, Dondo,
Kue lapo ning kene? Dok, kamu ngapain di sini? Ini lo sudah malam, nggak pulang gitu. Anu mbah, dolen delik-delikan, main petak umpet, gitu. Ngono. Koncone wis gak ono, wis padha mulih. Ayo wis melok mbah gitu. Dan nggak tahu kenapa aku iya aja waktu dia itu gandeng tangan aku, ya aku ikut gitu. Udah dibawa ke rumahnya gitu, itu ngelewatin kayak pematang sawah gitu, tapi itu sawahnya kering, maksudnya belum ditanamin gitu ya. Jadi aku lewat situ, terus ada gubuk dan di situ arep sawi godok gitu, mau rubi rebus kah kamu? Oh nggih mbak, ya mau gitu. Itu kayak gimana ya, kayak aku familiar gitu, maksudnya bukan oh ini orang asing, oh, aku harus hati, itu nggak ada. Kayak ya udah, ini mbah-mbah baik hati, aku dikasih gini gitu. Nah akhirnya udah di situ ubi rebus itu sama sambal terasi. Inget banget aku tuh, soalnya cobeknya itu pinggirannya kupil gitu, maksudnya cuil gitu ya, nggak utuh gitu. Di situ terus sambil cerita dia tuh cerita gitu, kamu mirip sama cucuku gitu. Cucuku itu sudah 5 tahun ini ndak dibawa ke sini sama bapak ibunya gitu. Loh, emangnya anaknya mbahnya di mana? Merantau dok, jauh gitu. Jadi memang kalau zaman dulu itu kan, kalau di luar pulau itu nggak ada kayak pesawat gitu, naik kapal laut, dan itu pun berhari-hari, kadang sampai hitungan minggu atau bulan gitu ya. Jadi memang anaknya tuh nggak pernah pulang selama 5 tahun itu. Udah lama banget, perasaan aku itu udah kayak 2 jam 3 jam, udah lama gitu ya. Terus aku gini, mbak niki jam pinten, mbak ini jam berapa gitu. Soalnya aku inget kan, aku tadi itu keluar main habis maghrib gitu ya, kok nanti kok nggak ada yang nyariin gitu. Padahal ya kurang lebih kalau dihitung jarak dari rumah aku ke rumah Simbah itu ya mungkin nggak jauh lah, sekitar 1,5 kilometer lah ya, karena kita mainnya juga nggak jauh dari rumah gitu. Nah aku tanya mbahnya tuh, mbahnya nggak duwe jam dok, tapi nek ndelok bulane iki wis tengah wengi gitu. Mbah ini nggak punya jam, tapi kalau dilihat bulannya itu sudah tengah malam ini gitu. Terus habis itu kula jenenge wangsul mbah, aku mau pulang mbah gitu. Terus dia bilang, ya Allah, bubuk kene Marina ngancani mbah gitu, bubuk di sini aja ya, nemenin mbah kesepian gitu. Beliau tuh sambil nangis gitu. Aku kan nggak tega gitu ya, jadi oh ya wes lah gitu, pokoknya nanti pulangnya selamat kan, insya Allah nggak apa-apa gitu ya. Jadi aku tidur di situ, tidur. Nah kalau di kampung zaman dulu itu jam 3 itu ada adzan sebelum adzan subuh. Itu biasanya berlaku kalau orang-orang yang mau puasa sunnah atau apa itu, pengingatnya gitu ya. Tapi suaranya itu dikecilin gitu, maksudnya volume pengeras suaranya itu nggak seperti waktu azan subuh gitu. Itu aku dengar itu, terus aku bangun. Ternyata aku itu nggak tidur di dalam gubuk, tapi aku tetap tidur di saung yang tadi aku ketemu Simbah itu. Loh, kok aku tidur di sini aku gitu. Nah itu sudah banyak orang, aku kelihatan dari jauh itu di lapangan yang tempat teman-teman sama aku tadi main itu, banyak orang sudah di situ bawa senter, bawa kayak
timba apa itu ditabuhin gitu. Terus aku gini, loh kok banyak orang. Terus aku teriak-teriak, aku manggil pak aku gitu kan, aku kelihatan bapakku bawa senter gitu. Terus bapakku lari nyamperin aku, kok nangen dia gitu. Terus aku bilang, aku mau lo dijak mbah-mbah pak, saya tadi dijak mbah-mbah, diajak ke gubuknya. Ini jam piro sih pak, aku gitu kan, ini jam berapa sih pak. Ternyata itu masih baru mau jam 10 malam. Terus aku langsung, ya Allah itu tadi apa gitu ya. Tapi aku nggak cerita detail gitu ke bapakku, cuman aku ngomong, kon mau dijak mbah-mbah sapa jenenge, karena memang aku nggak tanya nggak apa gitu, jadi aku tidak tahu. Pokoknya mbah pak gitu. Terus ditanyain sama orang-orang pun gitu, aku cuman nggak tahu gitu, lupa gitu, padahal aku masih inget. Cuman yang bikin aneh itu aku nggak ketakutan, nggak apa, maksudnya kan sudah sadar kalau itu aku dibawa orang dari alam lain, maksudnya bukan manusia gitu ya. Tapi jadi kayak ada perasaan sedih gitu loh, maksudnya bukan malah takut tapi malah jadi sedih gitu loh. Terus setelah sudah mulai dewasa terus tempat saung itu dibangun rumah sama orang, terus sawah-sawah itu juga udah jadi kompleksnya sekolahan gitu. Aku sempet gitu, aduh, terus mbah itu kemana gitu kan, aku udah tahu ya kalau itu bangsa jin gitu ya. Terus mbah itu pindah kemana kalau itu dibangun gitu. Nah kalau nggak salah itu waktu itu SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu. Jadi selesai pembangunan itu, pas pulang sekolah itu aku lewat di situ. Terus aku gini, tanpa sengaja itu langsung bergumam gitu. Itu kan aku pulang sama temen aku biyen tahu ilang ning kene, aku dulu pernah ilang di sini. Alam bojo gitu kata temenku. Bohong kamu. Tenan, aku lo dibawa mbah-mbah gitu. Terus mbah itu pindah kemana ya, aku gitu. Padahal cuman apa ya, kayak sekilas aja, maksudnya penasaran, nggak dipikirin lagi gitu. Nah malamnya waktu habis sholat isya kalau nggak salah itu, antara sadar dan nggak aku ngantuk, itu mbah-mbah itu dateng gitu. Terus dia bilang gini, Dok, Simbah ape melok anake, terus gak usah golek Simbah, suwun yo gitu. Dok, saya diajak sama anaknya Simbah, jadi gak usah khawatir, gak usah nyariin gitu. Makasih ya gitu. Jadi pesannya sih, kalau kita kemanapun jangan lupa, kalau yang muslim tuh assalamualaikum, terus permisi, jangan berbuat aneh-aneh. Siapa tahu yang ada di situ ya orang yang baik gitu, jin yang baik, bukan jin jahat gitu. Kalaupun jin jahat pun kan malah kita yang celaka gitu ya. Jadi sekian dulu cerita dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.